Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar saudara? Saya berpikir bahwa kita sedang sehat-sehat saja, amin. Karena Tuhan yang menolong kita, amin. Haleluya. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Engkau Allah yang bertahta untuk selama-lamanya. Tuhan yang memerintah dari kekal sampai kekal. Tiada bandingnya untuk selamanya. Haleluya. Tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, kau tak tertandingi. Haleluya. Setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat,
Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Nama-Mu indah Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, oh ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
Kami meninggikan namamu, namamu yang ajaib, namamu yang memberi kehidupan, nama sumber pertolongan kami. Kami memuji namamu yang hebat dan ajaib. Haleluya, nama yang tinggi luhur, nama yang berkuasa, nama yang melepaskan kami, nama yang membebaskan, nama yang heran dan ajaib, nama Yesus yang hidup untuk selama-lama. Kami menyembah Engkau Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Shalom, salam sehat bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun saudara-saudari berada yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya ajak mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Sehingga hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami telah memuji dan menyembah Engkau dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila Roh Kudus, Kau mengurapi kami semua, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan, dapat kami mengerti, kami memahaminya, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sejak awal bulan Agustus yang lalu, kita telah mempelajari 5 hal yang perlu kita lakukan secara berkala untuk menjaga kesegaran rohani kita. Kelima hal tersebut adalah yang pertama, itu waktu hening atau silence and solitude. Itulah waktu yang berkualitas bersama Tuhan. Yang kedua, yaitu merenungkan firman Tuhan. Kita melakukannya dengan 4 langkah atau 4R, yaitu read, reflect, respons, dan rest. Yang ketiga, yaitu doa yang membawa keakraban dengan Tuhan. Itulah doa yang tidak bersifat basa-basi, namun merupakan komunikasi 2 arah. Di antaranya kita belajar untuk berdoa dengan tuntunan Alkitab, silent prayer, dan doa 1 kalimat. Demikianlah kita harus bergantung pada Tuhan agar dapat hidup secara bermakna dan berbahagia. Yang keempat, minggu yang lalu kita telah belajar tentang pentingnya melakukan ibadah harian. Dan hari ini kita belajar hal yang kelima, yaitu puasa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana supaya tetap hidup dan dapat berbuah, maka ranting harus terhubung dengan pokoknya. Kebenaran ini walaupun tidak terbantahkan namun sering dilupakan orang. Sebab ketika semuanya berjalan dengan lancar, orang cenderung lupa bahwa ia memerlukan Tuhan. Sebagai akibat, ia lalai untuk memelihara relasinya dengan Tuhan. Dan hasilnya, kebugaran rohaninya menjadi merosot dan kebahagiaan meninggalkan kehidupannya. Karena itu seringkali ada orang yang berkata bahwa orang sering lupa bahwa dirinya punya kepala sampai kepalanya terbentur tembok. Di saat itulah baru ia sadar dan berkata, oh ternyata saya punya kepala. Orang cenderung lupa bahwa dirinya punya gigi sampai kalau ia mengalami sakit gigi, ketika itulah baru ia akan mengingat dan berkata, oh ternyata saya masih punya gigi. Demikian pula orang baru ingat bahwa dirinya memerlukan Tuhan
ketika ia sudah terbentur pada masalah. Di saat itu barulah ia akan mencari Tuhan. Ia mulai rajin berdoa, membaca dan merenungkan Alkitab, serta melakukan ibadah harian. Ibadah secara online pun ia ikuti setiap hari dan berbagai webinar rohani tidak ia lewatkan. Hanya saja ketika Tuhan sudah mengulurkan tangan sehingga orang tersebut mengalami pertolongannya, maka yang bersangkutan mulai melupakan Tuhan lagi. Kalau ditanya oleh temannya, kamu kemana saja? Karena sudah lama saya tidak lihat ikut pertemuan kesan atau kelompok sel. Maka ia akan menjawab, iya, saya lagi sibuk dan banyak pekerjaan. Tapi saya tidak melupakan Tuhan. Walaupun sekarang jarang ikut pertemuan kelompok sel, bukan berarti saya meninggalkan Tuhan. Saya tetap ingat kepada Tuhan dan tidak lalai untuk berdoa setiap hari. Ini merupakan jawaban yang kebenarannya sangat diragukan. Jadi, apakah orang perlu terus-menerus mengalami kesulitan agar ia selalu ingat kepada Tuhan? Tentu saja tidak. Tanpa harus terlebih dulu mengalami kesukaran, orang harus selalu ingat kepada Tuhan. Ingat, dalam arti menyadari bahwa dirinya perlu bergantung kepada Tuhan. Untuk mendorong dirinya agar senantiasa menyadari bahwa ia memerlukan Tuhan. Salah satu jalan yang dapat ia tempuh adalah dengan melakukan puasa secara reguler atau secara berkala dengan teratur. Puasa artinya adalah menguasai serta membatasi diri terhadap hal-hal yang kita sukai. Pada umumnya yaitu dengan berpantang terhadap makanan dengan tujuan yang bersifat rohani. Dengan kata lain, kalau orang berpantang terhadap makanan karena ingin menurunkan berat tubuhnya alias melakukan diet, maka tindakan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai puasa yang saya maksudkan tadi. Walaupun puasa dengan maksud untuk melangsingkan tubuh tidaklah salah, hanya saja puasa yang seperti itu tidak akan menolong orang untuk mengingat bahwa ia memerlukan Tuhan. Puasa yang menumbuhkan kesadaran orang terhadap kebergantungan dirinya kepada Tuhan serta membuahkan keakraban dengan Allah ini antara lain dapat kita lihat melalui apa yang dilakukan oleh pengikut Kristus di Antiokhia. Sebagaimana yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 4. Di situ kita dapat melihat bagaimana para pengikut Yesus melakukan puasa guna memelihara relasi mereka dengan Tuhan. Relasi yang mengakibatkan kehidupan rohani mereka senantiasa berada di dalam keadaan yang bugar. Dan mari kita baca ayat tersebut. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Saya bacakan ayat 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan Lukius orang Kirene. Dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Di ayat ini secara sepintas dijelaskan tentang keadaan jemaat yang ada di Antiokhia, sebuah kota yang terletak di wilayah Turki pada masa kini. Pada masa itu Antiokhia merupakan kota ketiga yang terbesar di wilayah Kekaisaran Romawi, yaitu berada di urutan setelah kota Roma dan Alexandria. Kota ini terletak tidak jauh dari Seleukia, pelabuhan di Laut Tengah, serta berada di jalan raya utama yang menghubungkan Kekaisaran Romawi dengan India dan Persia. Sebagai akibat, bukan saja Antiokhia sangat maju dari sisi perdagangan, kota ini juga bersifat multi budaya.
keragaman budaya tersebut tercermin dalam kondisi jemaat yang ada di situ, yaitu seperti yang dicatat di ayat 1 yang sudah kita baca tadi. Di ayat itu ditulis bahwa di dalam jemaat Antiokhia, selain terdapat orang-orang Yahudi seperti Barnabas, Menahem, dan Saulus, juga terdapat orang Niger yang bernama Simeon dan orang Kirene yang bernama Lukius. Kirene adalah sebuah wilayah di Afrika Utara. Lebih jauh kita lanjutkan di ayat 2 dan seterusnya ditulis sebagai berikut. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ayat 3, maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ayat 4, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Dengan memperhatikan ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, khususnya ayat 2 dan 3, kita dapat melihat bahwasanya puasa merupakan bagian dalam kehidupan jemaat di Antiokhia. Dari situ kita dapat melihat pentingnya berpuasa secara reguler atau secara berkala dan teratur bagi para pengikut Kristus. Setidaknya ada 3 alasan mengapa berpuasa secara reguler adalah penting. Ketiga alasan tersebut adalah yang pertama, yaitu karena puasa merupakan bagian dari ibadah kepada Tuhan. Memang di dalam Alkitab ditulis tentang berbagai alasan mengapa orang berpuasa. Di antaranya yaitu sebagai ungkapan pertobatan di hadapan Allah. Sebagai contoh adalah puasa yang dilakukan oleh penduduk Niniwe sebagai tanda pertobatan mereka di hadapan Allah. Hal ini dicatat di dalam Yunus pasal 3 ayat 4 sampai ayat 10. Selain itu, puasa dapat juga merupakan ungkapan permohonan pertolongan kepada Tuhan. Yaitu karena orang sedang menghadapi masalah yang sangat mendesak. Hal itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Persia atas permintaan Ester. Karena mereka sedang menghadapi bahaya karena niat jahat dari Haman yang bermaksud untuk memunahkan mereka. Hal itu dicatat di dalam Ester pasal yang keempat ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Namun tidak semua puasa adalah untuk menyatakan pertobatan ataupun karena orang sedang menghadapi situasi yang sangat mendesak. Puasa juga dapat merupakan wujud dari ibadah kepada Allah. Sebagai contoh adalah puasa yang dilakukan oleh para pemimpin jemaat di Antiokhia. Yaitu sebagaimana yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2 tadi. Di situ ditulis seperti demikian. Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Dan selanjutnya. Kalimat ini menunjukkan bahwa puasa yang sedang mereka lakukan merupakan kegiatan rohani yang bersifat reguler. Di situ tidak disebut bahwa mereka berpuasa untuk menyatakan pertobatan ataupun karena memiliki kebutuhan yang sangat mendesak. Sebaliknya justru disebut bahwa mereka berpuasa dalam kaitan dengan ibadah yang sedang mereka lakukan kepada Tuhan. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwasanya puasa yang mereka lakukan pada hari itu adalah sebagai bagian dari ibadah mereka kepada Allah. Memang salah satu tujuan orang dalam berpuasa adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Hana, seorang nabi perempuan yang mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang Yesus ketika Yesus masih berusia 8 hari dan dibawa oleh Yusuf serta Maria ke bait Allah untuk diserahkan kepada Tuhan. Tentang Hana di dalam Lukas pasal 2 ayat 37 ditulis sebagai berikut. Lukas pasal 2 ayat 37. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah
dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Nah, perhatikan di ayat ini ditulis bahwa Hana siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Artinya salah satu cara untuk beribadah adalah dengan berpuasa. Ibadah tidak hanya dapat dilakukan dengan menyanyi untuk memuji Tuhan, merenungkan firman-Nya, berdoa, maupun memberi korban persembahan kepadanya. Tetapi juga dengan berpuasa. Bahkan melalui puasa kita dapat beribadah untuk jangka waktu yang panjang. Karena itu disebut bahwa Hana beribadah siang dan malam kepada Tuhan. Patut diakui bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan untuk beribadah dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa secara terus-menerus. Dalam waktu yang panjang seperti misalnya di sepanjang hari. Tugas sehari-hari yang diemban tidak memungkinkan semua orang untuk kerap melakukan hal tersebut. Tetapi tidak demikian halnya dengan beribadah melalui berpuasa. Kita dapat berpuasa di sepanjang hari tanpa harus meninggalkan tugas di kantor, di sekolah, ataupun dalam rumah tangga. Sambil bekerja, kita tetap dapat berpuasa. Sehingga dengan demikian, sesungguhnya puasa merupakan salah satu cara untuk beribadah secara efisien. Melalui puasa, saudara dapat melakukan ibadah di sepanjang hari tanpa harus mengesampingkan tugas sehari-hari. Tidaklah mengerankan apabila di dalam kitab Didache, yaitu kitab yang ditulis pada abad pertama dan yang mencatat seluk-beluk kehidupan jemaat pada masa itu, disebut bahwa para pengikut Kristus beribadah dengan berpuasa 2 kali seminggu, yaitu pada hari Rabu dan Jumat. Bukan berarti dengan demikian pada hari-hari itu mereka tidak bekerja dan hanya beribadah saja. Namun, sebagaimana yang telah saya utarakan tadi, dengan melakukan puasa sebagai bagian dari ibadah, maka mereka dapat beribadah di sepanjang hari tanpa harus meninggalkan pekerjaan mereka. Sedangkan seperti yang telah kita pelajari minggu yang lalu, yaitu dalam ibadah dengan tema perjumpaan yang menyegarkan, kita melihat bahwasanya melalui ibadah kita dapat memelihara keakraban dengan Tuhan yang menyegarkan kehidupan kita. Sehingga melalui puasa, yaitu dengan maksud untuk beribadah kepada Allah, maka kehidupan rohani kita akan disegarkan. Dan kita akan mengisi kehidupan sehari-hari dengan bugar dan produktif. Apakah berarti kita harus berpuasa seminggu 2 kali? Seperti yang dicatat di dalam kitab Didache? Tentu hal itu bukan merupakan suatu keharusan. Karena tidak ada ketentuan di dalam Alkitab bahwa kita harus berpuasa seminggu 2 kali. Bahkan kitab Didache juga tidak mewajibkannya. Namun, kalau saudara hendak melakukannya seperti yang dikerjakan oleh sebagian orang, hal itu adalah boleh-boleh saja. Namun yang pasti, lakukanlah puasa secara reguler atau secara berkala dengan teratur. Entah sebulan sekali, sebulan 2 kali, atau seminggu sekali, sebagai bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Dengan demikian, saudara membangun keakraban dengan Tuhan yang akan membuahkan kesegaran dalam hidup Anda. Lebih lanjut, yang kedua, berpuasa secara reguler adalah penting karena puasa merupakan ungkapan dari sikap bergantung kepada Tuhan. Sikap bergantung yaitu dalam kesadaran bahwa kita memerlukan Tuhan. Itulah yang tercermin dalam diri para pelayan Tuhan di jemaat Antiokhia, sebagaimana yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 3 tadi. Di ayat ini ditulis apa yang mereka lakukan sesudah mendengar pesan dari Roh Kudus, yaitu yang dicatat di ayat 2. Pesan yang disampaikan oleh Roh Kudus ketika mereka sedang melakukan ibadah kepada Tuhan dengan berpuasa. Di dalam pesan tersebut Roh Kudus berkata, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka."
Sehubungan dengan pesan tersebut di ayat 3-4 ditulis sebagai berikut. Kisah Para Rasul 13 ayat 3-4. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ayat 4, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Di ayat 3 dicatat bahwa pemimpin jemaat di Antioquia menanggapi pesan dari Roh Kudus tadi dengan berpuasa dan berdoa. Melalui tindakan berpuasa tersebut, mereka mengakui bahwasanya untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Roh Kudus kepada Barnabas dan Saulus, yang di kemudian hari namanya disebut sebagai Paulus, mereka tidak dapat mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Namun mereka memerlukan Tuhan. Nah, kaitan antara sikap bergantung kepada Tuhan dengan puasa ini juga dapat kita lihat dalam deklarasi yang dibuat oleh Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln pada tahun 1863 tentang Hari Puasa Nasional. Saat itu, perang saudara di Amerika Serikat yaitu antara negara-negara bagian di utara dan selatan sedang berkecamuk dengan hebat. Di tengah situasi yang menyedihkan tersebut, Presiden Lincoln membuat pernyataan resmi yang antara lain adalah sebagai berikut. Kita telah menjadi penerima karunia yang terbaik dari sorga. Kita telah dipelihara selama bertahun-tahun dalam kedamaian dan kemakmuran. Kita telah bertumbuh dalam jumlah, kekayaan, dan kekuatan melebihi yang pernah dialami oleh negara lain. Tetapi kita telah melupakan Tuhan. Sekarang, oleh sebab itu, saya melalui pernyataan saya ini menetapkan dan mengkhususkan hari Kamis 30 April 1863 sebagai hari merendahkan diri, berpuasa, dan berdoa secara nasional. Bukankah pengakuan seperti yang dideklarasikan oleh Presiden Lincoln ini, yaitu bahwasanya kita tidak boleh melupakan Tuhan, harus selalu mewarnai kehidupan kita. Kesadarannya membuat kita merasa perlu untuk selalu bergantung kepada Tuhan di setiap keadaan. Bukan hanya di masa krisis, tetapi juga di masa kelimpahan. Sikap bergantung kepada Tuhan yang diungkapkan melalui berpuasa. Memang, puasa akan menolong orang untuk membangun kesadaran dirinya tentang pentingnya untuk hidup bergantung pada Tuhan. Sebab di saat berpantang terhadap makanan dan minuman, maka secara alamiah rasa lapar dan haus akan kita alami. Saat itu kita akan sadar bahwa kita memerlukan makanan dan minuman agar dapat tetap hidup dan berkarya secara produktif. Kesadaran yang juga mengingatkan kita bahwa sesungguhnya sama seperti kita memerlukan makanan dan minuman, demikianlah kita memerlukan Tuhan. Karena kesadaran ini berjalan seiring dengan puasa yang kita lakukan, maka ingatan tentang pentingnya untuk hidup bergantung kepada Tuhan akan memenuhi hati kita di sepanjang hari, yaitu saat kita sedang berpuasa. Dengan kata lain, melalui tindakan menguasai diri terhadap keinginan makan dan minum atau berpuasa tersebut, kita akan ditolong untuk menyadari betapa kita memerlukan relasi yang akrab dengan Tuhan. Relasi yang membuahkan kebugaran dan kebahagiaan dalam hidup kita. Sekarang yang ketiga, berpuasa secara reguler adalah penting karena puasa merupakan cerminan dari sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Kerendahan hati yaitu karena kita menyadari bahwa kita tidak dapat hidup dengan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Sama seperti kita tidak dapat bertahan hidup bila tidak memperoleh asupan makanan dan minuman. Demikianlah kita tidak akan dapat hidup secara produktif tanpa pertolongan Tuhan. Itu sebabnya seperti yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2-3 tadi. Sebagai tanggapan terhadap pesan Roh Kudus
agar jemaat Antiokhia mengkhususkan Barnabas dan Saulus bagi Tuhan untuk tugas yang telah Tuhan berikan bagi mereka, maka di ayat 3 ditulis bahwa sebelum meletakkan tangan ke atas kedua orang tadi dan membiarkan keduanya pergi, terlebih dulu para pemimpin jemaat di Antiokhia berpuasa dan berdoa. Tindakan mereka ini yaitu berpuasa dan berdoa sebelum mengutus Barnabas dan Paulus untuk pergi guna memenuhi panggilan Tuhan, merupakan cerminan dari kerendahan hati. Di dalam kerendahan hati para pemimpin jemaat itu, termasuk Barnabas dan Paulus, menyadari bahwa untuk melaksanakan tugas yang Tuhan berikan, mereka tidak dapat mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Kerendahan hati yang membuat mata hati mereka terbuka sehingga dapat melihat keterbatasan diri mereka. Memang kesombongan selalu membutakan mata hati orang. Sebagai akibat, orang tidak dapat menyadari akan keterbatasan dirinya. Akibatnya, ia akan terjerumus ke dalam persoalan yang seharusnya tidak perlu ia alami. Richard Foster, seorang hamba Tuhan yang dipakai Allah untuk membangkitkan kesadaran orang tentang pentingnya pembentukan rohani atau spiritual formation, di dalam bukunya yang sangat terkenal yaitu Celebration of Disciples, menulis sebagai berikut. Lebih dari semua disiplin yang lain, puasa akan mengungkapkan hal-hal yang mengendalikan kita. Kita menutupi apa yang ada dalam diri kita dengan makanan dan hal-hal hal-hal lain yang baik. Namun dalam puasa, semua hal tersebut akan muncul ke permukaan. Apabila kesombongan mengendalikan kita, hal itu akan tersingkap secara hampir seketika. Kemarahan, kepahitan, iri hati, pertentangan, ketakutan. Bila mereka ada dalam diri kita, mereka akan muncul ke permukaan ketika kita berpuasa. Dengan kata lain, puasa akan menolong kita untuk mengenal diri kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu, salah satu hal bermanfaat yang dapat kita lakukan di saat berpuasa adalah merendahkan hati di hadapan Tuhan dan memohon agar Roh Kudus memeriksa hati kita dari noda dan dosa. Langkah ini biasa disebut sebagai eksamen atau pemeriksaan diri. Di dalam eksamen kita memohon agar Tuhan di dalam anugerahnya menunjukkan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya yang masih tersimpan dalam niatan, perasaan, dan pikiran kita. Apabila kemudian Tuhan menunjukkan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya itu, maka dengan rendah hati kita memohon agar Ia membaharui hati nurani kita. Dan dengan Roh-Nya, Ia menolong kita agar mampu meninggalkan semua hal yang tak berkenan kepadanya itu. Memang tidak berarti bahwa setiap kali kita melakukan eksamen, Tuhan pasti selalu menunjukkan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya yang masih ada dalam diri kita. Namun yang pasti, melalui puasa yang disertai eksamen, kita akan ditolong untuk datang mendekat kepada Tuhan, membuka diri kepadanya, dan mengalami pertumbuhan dalam hal keakraban dengan Tuhan. Keakraban yang akan menyegarkan kehidupan kita dan menjadikan doa kita efektif. Saudara lihat betapa besar manfaat dari melakukan puasa secara reguler bagi kehidupan kita. Apabila puasa itu dilakukan dengan rendah hati, yaitu seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Matius 6 ayat 17-18, maka relasi kita dengan Tuhan akan terpelihara. Akibatnya, kehidupan rohani kita menjadi bugar dan kehidupan kita secara keseluruhan akan menjadi produktif. Nah, bagaimana mempraktekkan puasa? Mungkin ada di antara saudara yang berkata, kesehatan jasmani saya tidak memungkinkan diri saya untuk berpuasa. Apakah saya harus tetap berpuasa? Nah, ada 3 pola dari puasa. Yang pertama, puasa biasa atau puasa normal. Di mana kita tidak makan selama beberapa hari dan hanya minum air secara terbatas. Yang kedua, puasa total. Di mana kita tidak makan dan minum apapun
juga di sepanjang hari, yaitu dari pagi sampai petang. Yang ketiga, puasa terbatas, yaitu kita berpantang terhadap makanan tertentu yang menjadi kesukaan kita. Sebagai contoh, saudara suka makan daging, maka selama berpuasa secara terbatas, saudara tidak mengkonsumsi daging. Jangan sebaliknya, seperti misalnya saudara tidak suka kacang panjang, dan dalam melakukan puasa terbatas, saudara berpantang terhadap kacang panjang. Nah, itu bukan berpuasa terbatas, tetapi pura-pura berpuasa. Seperti yang telah saya kemukakan di awal tadi, puasa artinya adalah menguasai diri dan berpantang terhadap hal-hal yang kita sukai. Menguasai diri dengan berpantang terhadap hal-hal yang kita gemari, apalagi yang cenderung dalam membuat kita mengalami ketergantungan. Itu sebabnya di samping puasa terhadap makanan dan minuman, saudara juga dapat berpuasa terhadap hal-hal yang lain. Seperti misalnya puasa terhadap media sosial atau medsos. Di mana untuk jangka waktu tertentu, entah selama 1 atau beberapa hari, Anda tidak menggunakan Facebook, Instagram, atau sejenisnya. Sekali lagi, tentu hal ini berlaku untuk saudara yang gemar menggunakan sosmed. Bukan untuk saudara yang tidak mengenal Facebook, Instagram, TikTok, dan sejenisnya. Saudara juga dapat berpuasa dari penggunaan handphone secara berlebihan. Yaitu dengan mematikan handphone selama setengah hari atau lebih. Cobalah. Saudara tidak membaca WhatsApp selama beberapa hari. Saudara akan melihat bahwa ternyata tanpa saudara terhubung dengan WhatsApp, dunia ini masih tetap berputar. Mungkin saudara bertanya, kalau pekerjaan saya mengharuskan saya menggunakan handphone, lalu bagaimana Pak? Mudah, jangan membuka handphone di setiap saat. Bukalah setiap 2-4 jam sekali. Jangan membuka WhatsApp dari grup-grup WA yang tidak penting. Dan masih banyak cara lain untuk mensiasati hal itu. Yang penting, praktekkan puasa media sosial dan handphone. Saudara akan melihat betapa selama ini kita telah mengalami ketergantungan yang luar biasa terhadap handphone. Tidak berkomunikasi dengan Tuhan selama berhari-hari, kita merasa biasa-biasa saja. Namun, begitu terpisah dari handphone selama beberapa menit saja, kita sudah merasa gelisah. Praktekkan langkah-langkah yang telah saya jelaskan tadi. Saudara akan melihat bagaimana hal tersebut akan merevolusi kehidupan saudara. Lakukan puasa secara reguler, entah seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali. Dalam berbagai pola serta bentuk yang telah saya uraikan secara singkat tadi. Saudara akan melihat dampaknya terhadap keakraban saudara dengan Tuhan. Keakraban yang mengakibatkan hidup saudara menjadi sangat produktif. Mari kita berdoa memohon anugerah Tuhan agar kita dapat mempraktikkan 5 hal yang telah diuraikan sejak bulan yang lalu. Mulai dari waktu hening atau silence and solitude sampai dengan puasa ini secara teratur. Kita berdoa agar Tuhan menolong kita untuk memelihara relasi tersebut. Amin. Mari kita sama-sama menundukkan, menenangkan, dan memusatkan hati kita kepada Tuhan selama 1 menit. Untuk kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, ini kami umat-Mu datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami seringkali melupakan Engkau ya Tuhan. Kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin kami pernah melakukan puasa, tapi puasa yang kami lakukan bukanlah sebuah ibadah, tapi hanya berkisar antara pergumulan-pergumulan kami, permintaan-permintaan kami, kesulitan-kesulitan yang kami hadapi,
dan meminta pertolongan Tuhan. Biarlah setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami mau berpuasa dan beribadah kepada Tuhan oleh karena kami tidak mampu menghadapi kehidupan kami dan persoalan yang kami hadapi seorang diri. Bahkan kami tidak sanggup hidup tanpa Tuhan. Biarlah berpuasa merupakan sikap kerendahan hati kami kepada Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami untuk hanya mau bergantung kepada Tuhan, bukan kepada hal yang lain. Bukan kepada media sosial, bukan kepada fasilitas yang Tuhan berikan, bukan kepada yang lain, hanya kepada Tuhan, tempat kami bersandar dan bergantung. Jamah kami ya Tuhan, biar oleh kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk mempraktekkan disiplin rohani yang telah kami pelajari beberapa bulan ini, sejak bulan Agustus sampai dengan hari ini. Terutama disiplin untuk melakukan puasa, untuk menguasai diri kami. Tolong kami ya Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan dapat kami praktekkan dalam hidup kami dan berdampak bagi perubahan, transformasi yang Kau kerjakan dalam manusia batinia kami, dalam kerohanian kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus, tinggal dan menyertai kita semua, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini yang kau terima dalam satu nama yang heran dan ajaib, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya, kekal selamanya. Kemuliaan bagi Tuhan.